Baik, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yansen Christian Situmeang, NIM 2104010092 dari Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi mengenai Blue Economy dari mata kuliah Pengantar Ilmu dan Teknologi Kemaritiman. Nah, tentunya kita bertanya mengapa sih Blue Economy? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa Blue Economy. Karena Blue Economy tersebut merupakan sistem ekonomi konvensional tidak mampu mengakomodasi prinsip pembangunan berkelanjutan, terutama faktor keseimbangan antara perilaku manusia dan alam, budaya eksploitatif versus keterbatasan sumber daya alam. Nah, mengapa Blue Economy? Karena Blue Economy, Green Economy memang telah cukup untuk mendorong sistem investasi low carbon, resource efficient, clean, waste minimizing, and ecosystem enhancing activities, namun tidak mampu menjawab persoalan dasar. Sistem ekonomi yang berlaku dilihat seperti apa adanya, atau the existing economic system is seen as a given. Produk dan jasa green economy cenderung lebih mahal karena membutuhkan lebih banyak investasi. Nah, kemudian yang terakhir, Blue Economy merupakan perubahan paradigma ekonomi. The existing system is problematic, karena itu perlu perubahan. Gunakan logika ekosistem sama dengan belajar dari cara kerja alam. Nah, kita sudah mengetahui mengapa sih mesti Blue Economy. Lalu kita akan masuk ke dalam pembahasan materi. Materi yang akan saya bawakan, yang pertama ada mengenai Blue Economy, kemudian yang kedua esensi Blue Economy, yang ketiga elemen-elemen ekonomi Blue, yang keempat kebijakan Blue Economy di Indonesia, yang kelima ada strategi pengembangan Blue Economy, dan yang terakhir yang keenam ada kebijakan investasi model Blue Economy. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai Blue Economy atau Blue Ocean, Blue Sky. Blue Economy, Blue Ocean, Blue Sky. Yang pertama yang merupakan landasan konsepsi atau The Blue Economy, 10 years, 100 innovations, dan 100 million jobs oleh Gunter Pauli tahun 2010. Kemudian yang kedua ada konsep Blue Economy dikembangkan untuk menjawab tantangan bahwa sistem ekonomi dunia cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan. Selain karena limbah, juga alam rusak karena eksploitasi melebihi kapasitas atau daya dukungnya. Kemudian yang ketiga, walaupun prinsip-prinsip resource efficiency, low carbon, social inclusiveness mulai dikembangkan, namun masih belum mampu mengatasi keserakaan manusia untuk mengeksploitasi sumber daya alam lebih banyak. Bahkan implementasi pembangunan berkelanjutan dengan konsep green products, implementasi pembangunan berkelanjutan dengan konsep green products dan service, yaitu produk-produk dan jasa ramah lingkungan, harus dibeli mahal dan makin tidak dapat dijangkau masyarakat miskin. Kemudian yang keempat, konsep Blue Economy yang dimaksudkan untuk memberikan tantangan bagi para entrepreneur bahwa a Blue Economy business model memberikan peluang untuk mengembangkan investasi dan bisnis yang lebih menguntungkan secara ekonomi dan lingkungan. Nah, dengan menggunakan sumber daya alam lebih efisien dan tidak merusak lingkungan, sistem produk lebih efisien, menghasilkan produk dan nilai ekonomi lebih besar, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memberikan kesempatan untuk memberikan benefit kepada setiap kontributor secara lebih adil. Yang terakhir ada Blue Economy
Dengan pertumbuhan ekonomi meningkat, rakyat sejahtera, namun laut dan langit tetap biru. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai esensi blue economy. Di sini saya membawakan 3 materi pembahasan, yaitu belajar dari alam, logika ekosistem, dan inovasi dan kreatif. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu belajar dari alam. Belajar dari alam atau blue economy sama dengan mencontoh alam, yaitu cara kerja ekosistem sesuai dengan apa yang disediakan alam dan cara bekerja dengan efisiensi tinggi. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai logika ekosistem. Logika ekosistem sama dengan cara kerja ekosistem dijadikan model blue economy, yaitu seperti air mengalir dari gunung membawa nutrien dan energi untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan seluruh makhluk hidup dan tanamannya yang berinteraksi dan saling menghidupi. Limbah dari suatu menjadi makanan atau energi bagi yang lain hanya dengan gravitasi energi didistribusikan secara efisien dan merata tanpa henti dan tanpa ekstraksi energi eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu inovasi dan kreativitas. Nah, inovasi dan kreativitas itu sama dengan blue economy yang berkembang karena inovasi dan kreativitas. Ada 100 inovasi ekonomi praktis yang mengilhami blue economy dengan prinsip mencontoh cara kerja ekosistem, yaitu ekosistem selalu bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan nutrien dan energi tanpa limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua kontributor dalam suatu sistem. Kemudian lanjut ke pembahasan materi yang ketiga, yaitu penjelasan elemen-elemen ekonomi biru atau blue economy. Penjelasan mengenai elemen-elemen ekonomi biru, yang pertama ada pembahasan berkelanjutan. Nah, dari bahasan berkelanjutan tersebut dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama mengenai efisiensi alam atau natural efficiency, kemudian tanpa limbah atau sama sekali tidak ada sisa untuk limbah dari suatu proses menjadi bahan baku dari proses produksi yang lain. Kemudian kepedulian sosial atau social capital and equity, sama dengan peningkatan pendapatan, lebih banyak hasil atau multiple revenue, lebih banyak penyerapan tenaga kerja, lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu inovasi dan kreativitas. Sama dengan melahirkan bisnis inovatif dan kreatif untuk melipat gandakan hasil, memperluas lapangan kerja, namun tidak merusak lingkungan. Nah, penjelasan elemen ekonomi biru yang kedua yaitu mengenai perubahan paradigma ekonomi. Nah, dari paradigma ekonomi tersebut dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, berpikir sistemik mengikuti cara bekerja alam. Kemudian yang kedua, perubahan cara berbisnis, multi produk, multi kompetensi, dan multi revenue. Kemudian lanjut ke pembahasan yang keempat mengenai kebijakan blue economy di Indonesia. Seperti apa sih kebijakan blue economy di Indonesia yang dapat kita ketahui? Nah, apa tujuannya? Tentu kebijakan blue economy di Indonesia memiliki tujuan. Saya akan memaparkan beberapa tujuan dari blue economy di Indonesia. Nah, tujuan yang pertama itu yaitu untuk mengembangkan sistem tata kelola laut yang baik atau good ocean governance berdasarkan prinsip berkelanjutan atau sustainability. Kemudian tujuannya yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi SDA atau sumber daya alam dan nilai ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan keragaman aktivitas ekonomi yang bernilai tambah
dan yang berdaya saing dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Kemudian tujuan yang keempat yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi. Kemudian tujuan yang kelima yaitu mendorong berkembangnya investasi inovatif dan kreatif untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam. Kemudian tujuannya yang keenam yaitu mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alam secara seimbang antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan. Lanjut ke pembahasan yang kelima yaitu mengenai strategi pengembangan blue economy. Dari strategi pengembangan blue economy ada dua strategi yang dapat kita ketahui yaitu penataan kebijakan makro dan mobilisasi investasi inovatif. Saya akan menjelaskan yang terlebih dahulu yaitu mengenai penataan kebijakan makro. Penataan kebijakan makro ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pengembangan kebijakan kelautan nasional dengan konsep negara kepulauan dan good ocean governance. Kemudian yang kedua, pengembangan sentral pertumbuhan sebagai penggerak utama ekonomi kawasan. Yang ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya KP yang secara ekonomi dan lingkungan menguntungkan. Nah, keuntungan yang didapat yaitu yang pertama adalah sistem perencanaan dan penataan ruang, kemudian yang dua sistem pendekatan dan implementasi manajemen. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai mobilisasi investasi inovatif. Yang pertama ada mengembangkan peluang investasi berbasis sistem produksi, bersih, dan pengelolaan sumber daya alamnya yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua yaitu menggalang kerjasama dengan investor untuk mengembangkan sistem inovatif dengan model blue economy. Baik, kemudian lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kebijakan investasi model blue economy. Bagaimana sih kebijakan dari investasi model blue economy tersebut? Nah, dari kebijakan investasi blue economy terdapat dua pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pengembangan bisnis dan investasi terintegrasi dengan model blue economy yang berbasis komoditas dan produk keunggulan. Pengembangan investasi dengan keanekaragaman kegiatan ekonomi yang saling terkait, efisiensi sumber daya alam, tapi perkaya hasil produksi dan nilai serta memperluas kesempatan kerja. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu mengenai pengembangan kawasan blue economy dengan pengkayaan fungsi ekosistem dan investasi dalam kawasan. Terdapat tiga bagian, yaitu bagian yang pertama gugusan pulau-pulau kecil atau model pengelolaan ekonomi wilayah kepulauan dengan kawasan yang terdiri dari pulau-pulau kecil terpisah dari pulau besar atau pulau-pulau kecil yang menjadi bagian ekosistem pulau besar. Kemudian bagian yang kedua, kawasan teluk dan pesisir, model pengelolaan teluk, pesisir dan daratan tertinggi terintegrasi dengan kawasan teluk relatif luas yang telah dan diproyeksikan menjadi kawasan ekonomi dengan keanekaragaman kegiatan tinggi. Kemudian bagian yang ketiga dengan bagian yang terakhir yaitu kawasan konservasi dengan model pengembangan ekonomi kawasan terbatas, yaitu kawasan ekonomi berbasis kawasan konservasi. Oke, baik, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.